Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Heliani SEMAK. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tuti Nurdian. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi keuangan menengah 1 guna untuk memenuhi nilai UTS pada semester ini. Di sini saya mengambil judul Sistem Informasi Akuntansi. Pendahuluan. Latar belakang. Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu jenis sistem informasi yang diperlukan oleh perusahaan dalam menangani kegiatan operasionalnya sehari-hari untuk menghasilkan informasi-informasi akuntansi serta informasi lainnya. Sistem informasi akuntansi atau yang sering disingkat dengan SIA merupakan salah satu penyedia informasi keuangan yang banyak dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Pengertian sistem informasi akuntansi. Menurut Mulyadi, sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Menurut Nugroho Wijajanto, sistem informasi akuntansi adalah susunan formulir, catatan, peralatan termasuk komputer dan perlengkapan serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya, dan laporan yang terkoordinasi secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. Fungsi sistem informasi akuntansi. Sistem keuangan yang menyediakan informasi memiliki beberapa fungsi dalam keberlangsungan usaha, di antaranya mengumpulkan semua data kegiatan bisnis perusahaan dan menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien. Selain itu, sistem informasi akuntansi juga dapat mencatat semua sumber daya yang berpengaruh terhadap usaha tersebut dan semua pihak yang terkait dengan fungsi ini. Tidak akan ada suatu hal dalam perusahaan yang tidak tercatat. Tujuan sistem informasi akuntansi. Tujuan penggunaan sistem informasi akuntansi yaitu mengawasi terhadap seluruh aktivitas keuangan perusahaan, mengolah dan menyimpan data seluruh transaksi keuangan, memproses data keuangan menjadi informasi dalam pengambilan keputusan manajemen mengenai perencanaan dan pengendalian usaha, efisiensi biaya dan waktu tersebut kinerja keuangan, menyajikan data keuangan secara sistematis dan akurat dalam periode tertentu. Komponen atau unsur sistem informasi akuntansi. Di antaranya, manusia sebagai unsur utama yang menjalankan sistem tersebut. Objek sistem informasi akuntansi adalah transaksi. Transaksi ini digunakan untuk masukan perusahaan kemudian diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan beberapa informasi yang berguna saat pengambilan kebijakan. Prosedur ialah langkah-langkah atau step-step yang harus dilalui untuk melakukan kegiatan perusahaan transaksi. Dokumen ialah catatan-catatan terbentuk formulir saat transaksi berlangsung. Peralatan ialah alat atau sarana yang digunakan untuk pencatatan SIA. Kendala umum dalam penerapan sistem informasi akuntansi adalah sumber daya manusia yang belum siap terhadap penerapan sistem dan standarisasi keuangan yang baru, dan dibutuhkan waktu untuk pelatihan dan penerapannya. Dibutuhkan software accounting dan perangkat komputer yang menunjang tingkat keamanan dan kerahasiaan data keuangan 100%. Saldo normal. Ini adalah saldo normal dari setiap akun-akun yang ada di laporan keuangan secara garis besar. Di sini ada statement of financial dan juga income statement. Statement of financial position terdiri dari aset, liability, dan juga equity. Aset adalah harta, liability adalah kewajiban atau hutang, dan equity adalah modal. Kemudian, di bagian income statement terdiri dari revenue dan juga expense. Revenue adalah pendapatan dan expense adalah biaya. Aset itu adalah saldo normalnya di debit, makanya dia berwarna biru. Maksudnya adalah ketika dia bertambah, dia berada di debit, dan kalau dia berkurang, dia adanya di kredit. Sama seperti expense. Expense juga bersifat demikian, saldo normal di debit dan saldo kalau dia menurun, dia berada di kredit.
Berbeda dengan ketiga yang lainnya, yaitu hutang modal dan juga pendapatan. Ketiganya itu saldo normalnya ada di kredit. Jadi ketika dia bertambah, dia akan masuk ke kredit. Tetapi jika dia berkurang, dia akan masuk di debit. Ada 5 komponen utama, yaitu aset sama dengan liability tambah equity tambah revenue kurangi expense. Dari 5 item ini, yang bertambah itu di debit hanya aset dan juga expense. Sisanya liability, equity, dan juga revenue kalau bertambah dia berada di kredit. Selanjutnya adalah siklus akuntansi. Siklus akuntansi terdiri dari transaksi, lalu jurnal, posting ke buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, dan terakhir jurnal pembalik. Contoh soal. Toko Sinar Abadi dimulai pada 1 Mei oleh Broken Lane. Ringkasan dari transaksi Mei sebagai berikut. Menginvestasikan uang tunai sebesar 10.000 untuk memulai toko. K 10.000, modal toko 10.000. Analisis transaksi tersebut adalah menambah nilai aset berupa K sebesar 10.000 dengan saldo normal di debit dan menambah modal sebesar 10.000 dengan saldo normal di kredit sebagai modal. Lalu, membeli peralatan dengan uang tunai sebesar 5.000, peralatan kantor 5.000, kas 5.000. Analisis transaksi tersebut adalah menambah aset berupa peralatan kantor sebesar 5.000 dengan saldo normal di debit dan mengurangi kas pembelian peralatan kantor sebesar 5.000 dengan saldo normal di kredit. Lalu, membayar tunai sewa 400 untuk kantor bulan Mei. Beban sewa 400, kan 400. Analisis transaksi tersebut adalah menyebabkan bertambahnya beban sewa sebesar 400 bersaldo normal di debit dan mempengaruhi akun kas berkurang di sisi kredit sebesar 400. Lalu untuk membayar tunai 500 untuk persediaan. Analisis transaksi tersebut adalah menyebabkan bertambah aset berupa persediaan sebesar 500 bersaldo normal di debit dan mengurangi kas di sisi kredit sebesar 500. Menimbulkan biaya iklan sebesar 250 secara kredit, beban iklan 250, utang usaha 250. Analisis tersebut menimbulkan bertambahnya beban iklan sebesar 250 bersaldo normal di debit dan mempengaruhi akun utang sebesar 250 di sisi kredit. Lalu selanjutnya menerima 3.100 tunai dari pelanggan untuk layanan perbaikan barang. Kas 3.100 dan pendapatan usaha 3.100. Analisis transaksi tersebut menambah aset berupa kas sebesar 3.100 dengan saldo normal di debit dan menambah akun pendapatan atas jasa layanan sebesar 3.100 dengan saldo normal di kredit. Lalu selanjutnya menarik uang tunai 1.000 untuk penggunaan pribadi, K 1.000 dan FRIP 1.000. Analisis transaksi tersebut mempengaruhi akun aset yaitu K sebesar 1.000 dengan saldo normal di debit dan mempengaruhi FRIP sebesar 1.000 di kredit. Lalu gaji karyawan paruh waktu yang dibayar 1.000, beban gaji 1.000 dan K 1.000. Analisis tersebut adalah mempengaruhi beban atas pembayaran gaji karyawan sebesar 1.000 dengan saldo normal di debit dan mengurangi kas atas pembayaran gaji pembayaran karyawan sebesar 1.000 di kredit. Lalu ada tagihan utilitas telah dibayar 140, utang 140 dan kas 140. Analisis tersebut adalah mempengaruhi akun utang sebesar 140 di debit akibat membayar tagihan utilitas dan mempengaruhi akun kas di sisi kredit 140. Lalu memberikan layanan perbaikan secara kredit kepada pelanggan 850, piutang 850 dan pendapatan 850. Analisis transaksi tersebut adalah mempengaruhi akun piutang usaha sebesar 850 di sisi debit akibat memberikan layanan perbaikan secara kredit kepada pelanggan mempengaruhi akun pendapatan di sisi kredit sebesar 850. Lalu selanjutnya ada
uang tunai yang dikumpulkan sebesar 120 untuk layanan ditagih dalam transaksi. Analisis transaksi tersebut mempengaruhi akun kas atas layanan yang ditagih sebesar 120 di sisi debit dan mempengaruhi akun piutang sebesar 120 di sisi kredit. Selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulan dari sistem akuntansi akan menyediakan informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk memudahkan pengelolaan perusahaan. Manajer dapat menggunakan informasi akuntansi pada perusahaannya untuk mengelola kegiatan operasional sehari-hari perusahaan, sehingga dapat dikatakan bahwa informasi akuntansi sangat penting bagi perusahaan tersebut. Cara kerja sistem informasi akuntansi adalah semua sumber data baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan dikumpulkan menjadi satu dan diubah ke dalam bentuk database. Setelah itu semua data yang telah berbentuk database diubah dengan menggunakan perangkat lunak menjadi sebuah informasi yang lebih manfaat bagi semua pemakai informasi. Kemudian data yang telah diubah menjadi informasi disampaikan ke semua pemakai yang membutuhkan, seperti manajemen dan pemakai intern maupun pemakai ekstern perusahaan. Golongan sumber sistem informasi akuntansi terbagi menjadi dua, yaitu golongan pemakai internal dan pemakai eksternal. Pengelolaan data dalam sumber sistem informasi akuntansi yaitu pengumpulan data, manipulasi data, menyimpan data, dan penyimpanan dokumen. Yang terakhir yaitu referensi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.